Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Allen Nushifa dengan NPM 241210009 dari kelas AS 24PA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai materi demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, arti demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Nah, secara harfiah, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Dalam konteks generasi saat ini, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme partisipasi langsung maupun perwakilan. Nah, kalau dalam perspektif Islam, sering dikaitkan dengan prinsip syura atau musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syura adalah prinsip mendasar dalam Islam yang mendorong konsultasi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Nah, prinsip ini ada di surat Syura yang sudah tercantum dalam Al-Quran, yang arti dari ayatnya adalah: dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kamu berikan kepada mereka. Nah, Islam tidak secara eksplisit menyebut istilah demokrasi, tetapi nilai-nilai yang mendasarinya seperti keseimbangan, persamaan, dan partisipasi masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam. Jadi, walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam Islam, agama kita, demokrasi itu memiliki nilai-nilai yang ada dalam pengajaran di agama Islam, begitu. Nah, dalam sistem pemerintahan, Islam menekankan keadilan sebagai prinsip utama dan pemimpin diharapkan menjalankan amanah dengan bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sejarah Islam juga, model pemerintahan Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai salah satu implementasi ideal demokrasi dalam Islam. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah dan konsultasi yang melibatkan para sahabat dan masyarakat. Nah, ini yang dimaksudkan tadi di penjelasan sebelumnya, bahwa demokrasi di dalam Islam kan tidak disebutkan secara langsung, tetapi cara implementasinya itu juga ada di dalam agama Islam. Contohnya dalam pemilihan si para khalifah ini. Lalu, contoh nih, waktu pemilihan khalifah Abu Bakar. Beliau dipilih melalui konsensus sahabat, sementara Umar bin Khattab ditunjuk melalui wasiat dari Abu Bakar setelah musyawarah dengan umat. Nah, lalu ada juga praktik demokrasi Islam di Indonesia saat ini. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim mengadopsi demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila, dan praktik demokrasi di Indonesia secara umum telah mencerminkan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal musyawarah dan partisipasi rakyat. Namun, tantangan tetap ada dalam mewujud demokrasi yang sepenuhnya dalam mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, lalu saya akan memberikan tanggapan mengenai praktik demokrasi Islam di Indonesia saat ini. Menurut saya, pengimplementasiannya cukup maju atau sudah cukup sering dikaitkan dengan agama, meskipun masih belum sepenuhnya, dan masih ada pastinya ruang untuk perbaikan, terutama dalam memastikan bahwa nilai-nilai yang ada pada demokrasi itu juga dikaitkan dengan demokrasi dalam perspektif Islam, seperti kayak nilai keadilan, kesejahteraan, dan musyawarah yang diterapkan di semua tingkat pemerintahan. Lalu, pendidikan politik umat Islam pun juga harus ditingkatkan kembali agar masyarakat memahami pentingnya bagaimana sih mereka berpartisipasi aktif dalam demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan amanah. Selain itu, perlu juga upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang universal, seperti kejujuran, anti korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sudah banyak sering terjadi di Indonesia pada saat ini.
Dan dengan demikian, demokrasi di Indonesia juga dapat terus berkembang menjadi sistem yang tidak hanya menghormati pluralisme, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Islam. Begitu penyampaian kembali mengenai materi demokrasi dalam perspektif Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.